Sore hari ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah ayat 36 sampai 40, yaitu tentang bukti kuasa Allah menghidupkan orang yang sudah mati melalui proses penciptaan manusia. Jadi Allah tidak membiarkan pertumbuhan dan perkembangan penciptaan manusia sejak dari nutfah sampai bentuknya yang sempurna sebagai laki-laki dan perempuan. Sebagai Rob manusia, sebagai Rob semesta, Allah tidak berhenti menciptakan makhluknya, khalaqa, kemudian menyempurnakan penciptaannya, sawa, kemudian menjadikannya ja'ala, berpasangan sebagai laki-laki dan perempuan, kemudian menyebarkannya basa, ke segenap penjuru bumi dengan beranak cucu, kemudian membuatkannya aturan syariat untuk ditaati, kemudian membuatnya hancur dengan mematikannya, amata, kemudian membangkitkannya ba'asa, untuk menghisabnya dan membalasnya dengan balasan yang sempurna, yaitu surga untuk yang taat dan neraka untuk maksiat. Itu makna Rabb. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka maknanya Allah itu adalah yang menciptakan alam semesta termasuk manusia, kemudian menyempurnakannya, kemudian menjadikannya, kemudian menyebarkannya, kemudian membuat aturan atas syariatnya. Untuk apa? Untuk ditaati. Kemudian membuatnya hancur dengan mematikannya. Kemudian membangkitkannya ba'asa. Untuk apa? Untuk menghisabnya dan membalasnya dengan balasan yang sempurna. Tidak dikurangi sedikit pun, tidak dirugikan sedikit pun, tidak didolimi sedikit pun, yaitu surga untuk yang taat dan neraka untuk yang maksiat. Jadi tidak ada surga yang tertukar, ya. Tidak ada neraka yang tertukar. Karena manusia itu sejak dari nutfah, sperma, air mani, sampai sempurna jadi laki-laki dan perempuan, Allah bikin aturan ditaati atau dimaksiati. Kalau ditaati surga bagiannya, tapi kalau dimaksiati neraka bagiannya. Jadi balasan yang sempurna bagi orang yang taat surga, dan balasan yang sempurna bagi orang yang maksiat apa? Neraka. Tinggal pilih mau surga mau neraka. Alhamdulillah, ya. Ini pertanyaan dari Allah. Dan tidak perlu dijawab, karena jawabannya iya. Ayasabul insanu ayutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Jadi apa yang dikatakan kita, apa yang diucapkan kita, apa yang diomongkan oleh kita, apa yang dilakukan oleh kita, bahkan bisikan hati kita, semuanya akan dicatat oleh Allah. Kemudian nanti akan ditanyakan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita bisikan, kemudian diminta pertanggungjawabannya. Jadi sekarang itu terus dipantau oleh Allah, Bu. Dari mulai berangkat, melangkahkan kaki dari rumah sampai hadir di majelis ilmu, dipantau. Kemudian
Alam yakun nutfatan min maniyyi yumna. Bukankah dia dulu setetes mani yang ditumpahkan? Ya. Mani itu disebut air yang hina. Ya. Jadi manusia itu berasal dari air yang hina. Ya. Tapi ketika menjadi manusia yang sempurna, disempurnakan oleh Allah sebagai laki-laki dan perempuan, itu sombongnya luar biasa. Ya, ya. Ya. Padahal asalnya setetes air mani. Ya. Jadi kalau cakep mani kasep kan ya. Kalau cantik mani gelis. Walaupun cakep, walaupun kasep, nggak boleh sombong karena berasal dari mani. Ya. Kalau kaya mani benghar kan gitu ya. Ya. Jadi apapun yang dialami oleh manusia sebagai takdir Allah, itu sejatinya ujian dari Allah yang akan diminta pertanggungjawaban, baik sebagai pejabat maupun sebagai rakyat, baik sebagai suami maupun sebagai istri, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak, akan ditanya, Bu. Ya. Ya. Jadi diawasi dari sejak Allah ciptakan dalam bentuk apa? Nutfah. Ya, nutfah. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Tidak dibiarkan jadi nutfah terus. Ya. Setelah jadi nutfah, Allah jadikan alaqah. Ya. Alaqah itu ya segumpal darah yang nempel di rahim ibu. Ya. Waktu itu belum ada USG ya, ya. Iya. Kok Rasul tahu, kok Nabi tahu? Karena dikasih tahu sama yang maha tahu. Siapa? Allah, melalui wahyu. Dulu orang nggak tahu yang namanya nutfah itu kemudian oleh Allah dijadikan apa? Alaqah. Nempel seperti lintah. Di mana? Di alam rahim. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Sampai kemudian menjadi apa? Menjadi manusia. Dari mulai embrio, bayi, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, tua, bangka, terus jadi bangke. Ya. Saya sudah tua atau sudah tua bangka, Bu, saya, Bu? Pak Widodo tuh, itu sudah tua atau sudah tua bangka? Ya. Kalau sudah tua bangka bukan hanya bau tanah katanya, bakal jadi bangke. Kenapa bau tanah? Karena berasal dari tanah. Kenapa dikatakan tua bangka? Bakal jadi bangke. Ya. Nah, kemudian proses penciptaan manusia itu dalam Al-Quran dijelaskan secara bertahap dan rinci, baik dari segi biologis, spiritual maupun dari segi tujuan diciptakannya. Ya. Ini Al-Quran itu betul-betul wahyu, Bu. Ya. Karena dari zaman jahiliyah orangnya umi, tapi kemudian kok tahu tentang proses perkembangan manusia di dalam rahim. Tidak mungkin dia tahu kalau tidak ada yang ngasih tahu. Dan yang ngasih taunya tuh bukan jin, bukan setan, bukan malaikat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama katanya, manusia itu oleh Allah diciptakan dari tanah tuh. Quran surat As-Sajdah ayat 7. Ya. Kemudian dari rangkaian tanah, Bu. Ada yang jadi ubi, jadi singkong, jadi jengkol, jadi apa lagi, Bu? Kemudian dimakan, Bu. Ya, gitu kan? Sebab manusia tidak bisa jauh dari yang namanya tanah, ya, Bu ya. Apalagi sudah tua. Ya. Gitu. Pengennya rebahan melulu. Ya. Rebahan di atas tanah. Nanti akan rebahan di dalam tanah. Dari tanah, Bu. Siapa? Manusia pertama yang bernama Adam. Makanya Adam itu disebut Abul Bashar, bapaknya manusia. Turunannya disebut Bani Adam. Ya.
Jadi manusia itu berasal dari manusia, bukan dari monyet. Ya. Wabada, kemudian dia memulai, siapa Allah? Khalqal insan, menciptakan manusia itu mintin. Dari apa? Dari tanah, Bu. Ya. Sebagai asal usul penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam, Abul Bashar, adalah dari tanah. Ya. Ini kuasa Allah, Bu. Ya. Kita juga dulu waktu kecil suka main tanah ya. Bikin boneka, tapi nggak bisa menghidupkan ya. Bikin misalnya kambing, kebo, ayam, burung, kan bisa dari tanah. Tapi cuman sebatas tanah. Tapi Allah mampu ya, menghidupkannya. Ya. Kemudian yang kedua dari air mani yang disebut nutfah, yang terpancar. Kenapa? Udah nikah bertahun-tahun, kemudian masih belum punya anak, berarti maninya kurang terpancar. Jadi semakin kuat pancarannya, maka semakin besar kemungkinan untuk punya anak. Ya. Bisa mandul dari laki-laki, bisa mandul dari perempuan. Tapi ternyata yang namanya mani itu 14 abad yang telah lalu itu sebagai asal usul manusia setelah Nabi Adam, dan sifatnya apa? Memancar. Ya. Ya. Wal yanduri insanu mimma khuliqa mimma indafik. Ya. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ternyata khuliqa mimma indafik. Manusia itu diciptakan dari air mani yang memancar. Ya. Ini surat Al-Insan, Bu. Inna khalaqna insana min nutfatin amsyajin nabtali. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Ya. Jadi setelah jadi manusia, ya, tujuan Allah menciptakannya itu untuk mengujinya. Mengujinya dengan hidup dan mati, mengujinya dengan baik dan tidak baik, mengujinya dengan senang dan bahagia, susah dan mudah, kan gitu kan, diuji, Bu. Tapi di sana jelaskan bahwa manusia itu berasal dari air mani yang bercampur, air mani laki-laki dan air mani perempuan. Jadi air mani laki-laki bisa bercampur dengan air mani perempuan kalau daya pancarnya kuat. Ya, jadi nyampe ke air mani perempuan. Kalau tidak kuat nggak nyampe, itu disebut mandul. Dan itu dijelaskan oleh Rhoma Irama. Ada kan lagu mandul ya? Nah, ibu-ibu yang suka nyanyi pasti hafal tuh lagu mandul. Apalagi yang tukang nyawer. Di sini ada ibu-ibu yang tukang nyawer, Bu. Dia minta lagu mandul katanya. Jadi yang menyebabkan mandul itu pertama memang takdir Allah. Takdir yang berkaitan dengan kekuatan daya pancar air mani. Ya, kalau lemah tidak akan bercampur, Bu. Tapi kalau kuat dia akan bercampur dengan air mani perempuan. Air mani laki-laki disebut apa? Sperma. Sedangkan air mani perempuan disebut ovum. Ya, Bu ya. Ya. Kalau kemudian laki-laki berhenti memproduksi air mani disebut andropos ya. Kalau perempuan berhenti memproduksi air mani disebut monopos. Jadi kalau monopos dan andropos, ya, kemudian nikah, itu hasilnya hampos. Nggak bakal punya anak, ya. Hampos. Karena tidak menghasilkan air mani. Ini Al-Quran, Bu. Dan kita sedang tidak berbicara jorok, Bu. Kita sedang berbicara tentang kebenaran wahyu Allah yang bernama Al-Quran. Ya, yang membuktikan kebenarannya itu dan dibuktikan secara ilmiah, Bu. Bahkan ada orang yang masuk Islam gara-gara ya membaca ya ayat Al-Quran tentang proses perkembangan manusia. Kemudian nutfah adalah tahap awal penciptaan manusia sebagai keturunan Adam atau Bani Adam. Setelah pertemuan sel sperma dan ovum bertemu. Siapa yang mempertemukan? Allah.
Karena sperma itu hidup, Bu. Dia kemudian berjalan menuju sperma perempuan atau ovum ya, gitu. Kalau tidak jalan alias ngajedog ya, nggak bakal jadi anak, Bu. Dia jalan, Bu. Begitu dipancarkan jalan, Bu. Ya. Nah, Ibu yang suka buka YouTube silakan, Bu, buka, Bu. Ya. Proses penciptaan manusia, perjalanan sperma menuju rahim, ya. Dan ternyata bukan 1 2, Bu, yang bergerak banyak banget, tapi yang jadi cuma 1. Kemudian yang keluar dari tulang punggung laki-laki, Bu. Ya. Jadi air mani laki-laki itu keluarnya dari tulang punggung bagian bawah. Sedangkan air mani perempuan keluar dari tulang dada perempuan, Bu. Ya. Wah, ini luar biasa ya, Bu ya. Ya. Saya cuma menyampaikan, bukan tahu, Bu. Menyampaikan seperti itu ya. Jadi kalau mani laki-laki adanya di dada ya, ya. Kalau air mani perempuan adanya di mana? Di punggung ya, gitu. Tulang dada dan tulang punggung ya. Kemudian firman Allah ya. Apa? Yakhruju min baini sulbi wa taraib. Ini bayangkan, Bu. 15 abad yang telah lalu Al-Qur'an menyebutkan bahwa sperma laki-laki dari tulang dada, sedangkan ovum sel telur perempuan berasal dari tulang punggung. Surat At-Tariq, Bu, ayat 7. Padahal dia berbicara tentang bintang, Bu. Bintang yang mengetuk katanya, atau bintang yang cahayanya itu menembus bumi saking terangnya, Bu. Tapi di dalamnya menjelaskan tentang asal usul air mani, Bu. Kemudian yang ketiga, menjadi alaqah, Bu. Alaqah itu apa? Segumpal darah. Ya. Dari air jadi darah, Bu. Siapa yang menciptakan? Allah, Bu. Dari air jadi darah. Surat Al-Mu'minun ayat 14. Tsumma khalaqnal apa? Nutfata alaqatan. Tsumma khalaqnan nutfata alaqatan. Kemudian kami jadikan air mani itu segumpal darah, Bu. Ya. Alaqah itu nempel, menggantung, Bu. Alaqah adalah sesuatu yang menggantung seperti lintah dan melekat pada dinding rahim. Ibu-ibu sekarang ada yang hamil nggak, Bu? Ada ya? Nah itu kalau itu ada yang nempel di rahim itu calon bayi, Bu. Ya, namanya alaqah. Tapi Allah tidak membiarkan ya terus-terusan jadi alaqah. Fa khalaqnal alaqata mudghatan. Ya, lalu kami jadikan segumpal darah itu menjadi segumpal daging, disebut mudghah, Bu. Ya. Dari tanah jadi air, manusia butuh tanah air ya. Dari air jadi darah, manusia butuh darah nggak? Kalau kurang darah kan ditambah darah. Ya. Ada gula darah, ya, Bu ya. Gitu. Ada tensi darah, darah putih, darah merah, itu luar biasa, Bu. Ada darah biru, ada, Bu. Ya. Kemudian mudghah adalah bentuk awal embrio yang berupa segumpal daging, Bu. Ya. Tanah, air, darah, kemudian daging, Bu. Ini kuasa Allah, Bu. Jadi terus Allah tidak membiarkan proses penciptaan dan pertumbuhan ya manusia. Kemudian setelah jadi segumpal apa, Bu? Daging, pembentukan tulang dan daging ya, dikasih tulang, Bu. Bayangkan manusia tanpa tulang gimana, Bu? Ya, nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk ya, Bu ya. Nggak bisa masak ya, Bu ya. Kalau gatal nggak bisa garuk ya, Bu ya. Kalau marah nggak bisa nyubit. Kemudian kalau makan nggak bisa gigit, bayangkan. Karena bibir itu mangap dan mingkem itu ada tulang ya, Bu ya. Ya, di mata juga ada tulang. Di mana yang tidak ada tulang, Bu? Iya. Itu. Kemudian, nah ini juga, Bu, ya, Allah bukti tidak membiarkan proses pertumbuhan dan penciptaan perkembangan manusia. Fa khalaqnal mudghata, ya. Kemudian Allah ciptakan segumpal daging itu idoman, ya, jadi tulang. Fakasaumal idoma lahman. Kemudian kami bungkus tulang itu dengan apa? Dengan daging. Daging. Setelah daging dibungkus dengan kulit.
Bayangkan Bu, wanita itu cantik, laki-laki tampan itu karena ada kulitnya ya Bu ya. Coba manusia tanpa kulit gimana Bu? Serem ya Bu ya. Jadi betapa pentingnya itu kulit. Tapi kalau di dalam kulit tidak ada daging gimana Bu? Peot. Peot Bu. Ya. Karijut Bu. Ya, peot itu. Ya. Ya, manusia itu tidak ada yang cakep, tidak ada yang cantik. Ya, kalaupun dia punya kulit, kalau tidak ada dagingnya Bu, tinggal tulang doang gitu. Ya. Ini luar biasa ya. Kemudian apa lagi? Setelah dibungkus dengan apa? Dengan apa Bu dibungkusnya tuh? Dengan daging, kemudian dilapisi dengan kulit bagian atasnya, peniupan ruh, ditiup ruh Bu. Ruh itu yang menyebabkan manusia bisa bernapas dan bergerak Bu. Ya, kekuatan. Ya. Jadi bisa berdiri, bisa berlari, bisa loncat, ya, bisa jungkir balik. Apa itu? Ruh Bu. Bisa berdiri, bisa ruku, bisa sujud, bisa duduk di antara dua sujud. Ya, itu namanya ruh. Tsumma sawwahu, kemudian dia menyempurnakan penciptaannya, wa nafakha fihi, kemudian meniupkan ke dalamnya, min ruhihi, dari ruhnya, ya. Ya, ditiupkan, cuman tidak terasa, namanya juga ditiup ya Bu ya. Ibu waktu di dalam rahim ketika berusia 180 hari, ibu sadar nggak ruhnya ditiupkan ke dalam jasadnya? Nggak sadar. Kenapa? Karena ditiup ya, ditiup. Tapi nanti ketika meninggal dunia bukan ditiup, dicabut. Ibu mending ditiup, mending dicabut. Dicabut itu sakit banget ya biar, sakit banget. Tapi itu sudah ketetapan Allah. Kita tidak bisa berdoa, ya Allah kalau bisa saya matikan tuh jangan dicabut ya Allah, dikenyot aja. Nggak bisa. Nggak bisa dikenyot Bu. Takdirnya dicabut. Cuman ada dua malaikat. Pertama anaziat, mencabutnya dengan keras Bu, dengan kasar. Ada anasyitot yang mencabutnya dengan pelan, lemah, lembut Bu. Ada Bu. Sampai keluarnya nyawa itu seperti keluarnya air dari cerek Bu. Gitu, lancar banget ya Bu. Jadi ini adalah fase awal kehidupan manusia ketika Allah tiupkan ke dalam jasad manusia itu ruh pada waktu janin berumur 4 bulan atau 120 hari. Ini ada orang yang ngadain selamatan ya, syukuran. Nah, itu tidak ada dari sononya Bu. Jadi Rasul, para sahabat tidak mengadakan acara ritual khusus ketika janin berumur berapa? Yang ada itu nanti kalau sudah lahir, apa namanya tuh? Akikah, akikah ya. Kalau mau nyembelih kambing. Tapi kalau mau motong rambut namanya ekah atau ikah. Jadi akikah kaitannya dengan kambing yang akan disembelih, laki-laki 2, perempuan 1. Kalau ekah atau iko kaitannya dengan rambut yang dibawa dari lahir, itu harus dicukur habis. Nanti rambutnya ditimbang seharga emas atau seharga perak pada usia 7 hari. Kalau 40 hari itu kebanyakan Bu. Ya, 40 hari udah berapa gram ya Bu ya? Tapi kalau 7 hari masih sedikit, walaupun ada yang lebat ya Bu ya, ada yang lebat itu. Tapi selebat-lebatnya rambut yang dibawa dari bayi nggak nyampe 1 kilo. Paling berapa gram ya Bu ya? Rata-rata berapa gram Bu? Biasanya Bu? Ada yang pernah nimbang Bu berapa gram Bu? 1 graman ya. Kalau 40 hari bisa lebih Bu. Ya. Ya. Kemudian yang ketujuh Bu, kelahiran dan pertumbuhan Bu. Ya. Kemudian waqad khalaqakum atwaro, padahal dia telah menciptakan kamu melalui berbagai tahap ya. Setelah itu dikasih pendengaran Bu. Kemudian dikasih penglihatan, kemudian dikasih apa Bu? Hati untuk merasakan, untuk memahami, untuk mengingat ya Bu ya.
Itu nikmat Allah yang luar biasa. Kita tidak bisa menuntut ilmu, kita tidak bisa mendapatkan ilmu, kita tidak bisa menyimpan ilmu kalau Allah tidak ngasih pendengaran. Kalau Allah tidak ngasih penglihatan. Kalau Allah tidak ngasih hati ya untuk memahami ilmu yang kita tuntut ya. Dan ketiga ini akan ditanya, Bu. Ya. Mata kita dengan pendengarannya akan dihisab. Telinga kita dengan pendengarannya akan dihisab. Hati kita dengan pemahamannya akan dihisab. Surat apa, Bu? As-Sajdah ayat 9. Thumma kemudian sawahu, dia menyempurnakan penciptaannya. Wa nufikha fihi min ruhi, kemudian ditiupkan ke dalamnya ruhnya ya. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal af'idah, dan dia menjadikan bagi kamu setelah sempurna penciptaannya dikasih pendengaran, dikasih penglihatan, dikasih hati. Qalilan ma tashkurun, tapi sangat sedikit sekali yang bersyukur ya. Jadi sedikit sekali yang dikasih mata untuk baca Quran, sedikit ya, ya. Dikasih telinga untuk mendengarkan Al-Quran, sedikit, Bu ya. Dikasih hati untuk memahami Al-Quran. Jadi di rumah tuh harusnya ada mushaf Quran, ada tarjamah Al-Quran, ada tafsir Quran ya. Sekarang dilengkapi dengan Al-Quran dalam berbagai warna, setiap beberapa ayat untuk hafal Quran. Bahkan ada diselipkan tajwidnya dan sebagainya. Asli belajar sekarang tuh gampang banget ya, gampang banget ya. Kemudian 9, Bu. Penetapan jenis kelamin, Bu. Penetapan jenis kelamin. Yang menetapkan laki-laki dan perempuan siapa, Bu? Allah. Ya, gitu. Ibu sebenarnya mau jadi laki-laki, mau jadi perempuan ya? Iya. Bahkan dilahirkannya dari rahim siapa juga kita tidak bisa milih ya. Ya. Pengennya kita dilahirkannya tuh dari keluarga Jokowi ya, Bu. Nggak mau ya? Atau keluarga Bung Karno, oh sampai Megawati itu terkenal ya. Ya, tapi nggak bisa milih, Bu ya. Ya. Ada yang dilahirkannya itu dari keluarga tukang beca ya, keluarga petani ya. Ada keluarga apalagi, Bu, pejabat ya. Itu banyak sekali dan itu tidak bisa nawar. Jangankan itu, Bu, jenis kelamin saja tidak bisa nawar. Wa ja'ala minhu zaujain az-zakara wal untha. Itu surat Al-Qiyamah ayat 39, Bu. Lalu dia menjadikan ya, darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Jadi sepasang itu laki-laki dan perempuan. Jadi berpasangan dalam bentuk nikah itu harus antara laki-laki dengan perempuan. Tapi sekarang luar biasa, Bu. Orang itu melampaui batas ya. Kembali ke zaman Nabi Lut, Bu. Laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Bingung nyebut mamah dan papahnya. Tapi tetap dilegalkan, diresmikan, Bu ya. Padahal sampai kapanpun kalau laki-laki dan laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan, nggak bakal punya anak ya, Bu ya. 100 tahun habis manusia kalau semuanya nikah sesama jenis, Bu. Tapi lebih dahsyat lagi, lebih dolim lagi, lebih melampaui batas lagi. Sekarang ada manusia kawinnya dengan binatang, Bu. Kawin dengan anjing. Tapi resepsinya biasa, Bu. Seperti manusia nikah dengan manusia. Jadi anjingnya tuh didandanin ya. Misalnya nama ibu ya Aminah, nama bapak Blacky. Ada kan nanti kan ditanya di KTP, Blacky, siapa Blacky? Namanya siapa bapaknya? Rintintin. Nggak jelas itu, Bu. Ada juga dalam legenda, yaitu legenda apa, Bu? Apa, Bu? Yang Gunung Tangkuban Perahu itu, Bu? Apa, Bu? Sangkuriang. Tapi kan itu dongeng ya, Bu. Itu dongeng ya. Kemudian 10, menjadikan berketurunan dan menyebarkan ke seluruh pelosok bumi, Bu. Ya. Jadi semua bumi
Allah ciptakan untuk ditempati manusia. Karena akan ditempati oleh manusia, maka buah-buahannya disiapkan lebih dulu, ya, minumannya, makanannya, kemudian fasilitas untuk istirahat disediakan, mau di pantai, mau di laut, mau di gunung, mau di hutan, luar biasa. Sudah siap manusia tuh, Bu, semuanya, ya, asal ibadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Kenapa? Karena tujuan penciptaan manusia dari sesuatu yang hina menjadi sempurna sebagai tadkirah. Tadkirah itu peringatan. Dan ibrah, pelajaran tentang kekuasaan Allah dalam menciptakan manusia dari awal sampai kemudian mengulangi dengan menghidupkan kembali setelah matinya. Makanya surat Al-Qiyamah ditutup, ya, dengan ayat ke-40 berupa pertanyaan. Alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Bukankah Allah yang demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati? Jawabannya iya. Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi. Karena Allah dialah yang telah menciptakan manusia dari awal, kemudian mengulanginya. Dan ternyata mengulangi itu lebih mudah dibandingkan dari menciptakan dari awal. Tanpa contoh, Bu. Ya, tanpa contoh. Ya. Kemudian, walahul masalul a'la fis samawati wal ard. Dan baginya lah, bagi Allah, sifat yang paling sempurna di langit dan di bumi. Dengan bukti semua ciptaan Allah itu tidak ada yang cacat. Semua ciptaan Allah itu sempurna. Dari dulu sampai sekarang, hidung manusia itu lubangnya ke bawah, ya. Matanya 2, bibirnya 1, ya. Ibu-ibu kalau dikasih bibir 2, cerewetnya luar biasa. 1 aja cerewet, ya. Nah, apalagi 2 itu, ya. Kemudian, ya, wa huwal azizul hakim. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana, ya. Dan dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan bahwa apakah manusia yang mengingkari kebangkitan itu mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa perintah dan larangan, ya. Ibu, hidup di dunia sejatinya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, nanti, ya, kalau tidak yakin dengan itu, ya, ada orang yang kenapa tidak melaksanakan perintahnya dan tidak menjauhi larangannya? Karena yakin tidak ada hisab, apalagi pembalasan, ya. Jadi mereka itu tidak percaya bahwa amal manusia itu akan diminta pertanggungjawaban jawaban di hadapan Allah, kemudian akan dibalas. Makanya berbuat maksiat terus, nggak mau ibadah, sombong terus, nggak mau rendah hati. Alam yaku hadzal insan nutfah, ya. Kemudian do'ifah min ma'in mahin yuraq wa yusab fil arham. Bukankah manusia itu dahulu hanyalah setetes air mani yang hina yang ditumpahkan ke dalam rahim. Lalu air mani itu menjadi segumpal darah yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dengan kekuasaannya dan menyempurnakan bentuk tubuhnya dan sebaik-baik rupa. Tuh, bentuk tubuhnya bagus, rupanya juga bagus. Makanya ibu kalau mau tahu ibu itu ganteng, ibu itu cakep, ibu itu cantik, jangan lihat ke atas, lihatnya ke bawah, ya. Nah, sejelek-jeleknya Allah menciptakan manusia, ada yang lebih jelek nggak? Ada. Ya. Secakep-cakepnya Allah menciptakan manusia, ada yang lebih cakep nggak? Siapa manusia yang paling cakep, Bu? Nabi Adam, Bu. Jadi Nabi Yusuf dibandingkan dengan Nabi Adam nggak ada apa-apanya, Bu. Kalau Nabi Yusuf paling cakep, nanti penghuni surga semuanya bentuk dan rupanya seperti Nabi Yusuf. Tapi ternyata dalam hadis yang sahih, nanti penghuni surga itu bentuk dan rupanya seperti Nabi Adam. Nabi Adam tuh cakep banget, apalagi istrinya. Tapi kemudian makin lama makin jelek katanya, Bu. Ya. Jadi kita mah jangankan dibandingkan dengan Nabi Adam, dibandingkan dengan Nabi Yusuf aja nggak ada apa-apanya, Bu. Nabi Yusuf itu kalau lewat di depan wanita cantik sedang pegang apa? Buah-buahan dan pisau, yang dikupas bukan buah-buahannya tapi tangannya. Saking apa?
saking gantengnya Bu, ya. Gitu. Kemudian Bu, ya. Selanjutnya wasawwa suratahu fi ahsani taqwim, dan menyempurnakan bentuk tubuhnya dengan sebaik-baik rupa. Kemudian Allah menjadikan dari makhluk itu dua jenis, adzakar wal unsa, laki-laki dan perempuan. Jadi alatnya beda nggak Bu? Beda Bu, karena fungsinya juga beda. Ada orang yang kemudian diganti alatnya Bu, asalnya laki-laki kemudian diganti dengan alat perempuan, asalnya perempuan diganti dengan alat laki-laki, ya. Itu, ya. Padahal itu nggak boleh Bu. Ya. Kemudian bukankah Tuhan yang menciptakan semua itu mampu pula untuk menghidupkan kembali makhluk yang Allah kemudian ciptakan sebelumnya? Ya, setelah apa? Setelah mereka mati dan hancur. Tentu saja Dia Maha Kuasa atas semuanya. Ya. Kesimpulannya, tafsir ini merangkum maksud ayat dengan gaya narasi yang menyentuh dan mengingatkan manusia tentang asal-usul penciptaannya dan kepastian hari kebangkitan. Ya, Bu, di dunia tidak ada yang pasti Bu. Rezeki tidak pasti ya Bu ya. Iya. Jodoh tidak pasti. Ya. Yang pasti adalah kematian dan kebangkitan setelah kematian. Ya, untuk apa? Untuk diminta pertanggungjawabannya. Kalau kita taat aturannya, surga balasannya. Tapi kalau kita maksiat terhadap aturannya, neraka balasannya. Na'udzubillahi min dzalik. Silakan, ada yang tanyakan sampai sini Bu?